Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Firda Anggraini dengan NIM 230552303, mahasiswa program studi S1 Akuntansi DLC Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pajak dan penghasilan atas unsur beban pokok penjualan serta pengurangan penghasilan bruto. Pemaparan materi ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CACWA. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya bahas. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peran sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan peran aktif wajib pajak dalam mendukung keberlangsungan fungsi negara, seperti penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang secara langsung mempengaruhi laba bersih yang diperoleh. Semakin besar beban pajak yang harus ditanggung, maka semakin kecil laba setelah pajak yang dapat dinikmati oleh perusahaan. Oleh karena itu, wajib pajak menjadi faktor yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan manajerial, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan pengelolaan laba perusahaan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan pajak dapat menyebabkan beban pajak lebih besar dari seharusnya, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, perencanaan pajak menjadi satu hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh perusahaan. Perencanaan pajak bukan bertujuan untuk menghindari pajak secara ilegal, melainkan untuk mengatur kewajiban wajib pajak agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan sebagai ketentuan, fasilitas, serta pengaturan yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan guna meminimalkan beban pajak secara legal. Salah satu aspek penting dalam perencanaan pajak adalah pengendalian atas unsur beban pokok penjualan, yaitu BPP, dan pengurangan penghasilan bruto. BPP memiliki pengaruh langsung terhadap laba kota perusahaan, yang selanjutnya akan berdampak pada laba kena pajak. Apabila BPP dapat dikelola dan dicatat secara tepat, maka laba yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya, dan perhitungan pajak menjadi lebih akurat. Selain itu, pengurangan penghasilan bruto yang diauki secara fiskal juga menjadi faktor kunci dalam menekankan beban pajak, karena semakin
besar biaya yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan pajak, maka semakin kecil penghasilan kena pajak yang harus dikenakan pajak. Oleh karena itu, pengendalian BPP dan pengurangan penghasilan bruto menjadi kunci utama dalam menciptakan efisiensi pajak. Pengendalian ini tidak hanya berkaitan dengan pencatatan akuntansi, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh biaya yang diakui telah sesuai dengan ketentuan fiskal. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, tetapi juga dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat signifikan bagi perusahaan, baik sebagai kewajiban maupun sebagai faktor yang mempengaruhi laba. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pajak yang efektif melalui pengendalian BPP dan pengurangan penghasilan bruto agar perusahaan dapat mencapai efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perencanaan pajak dalam kegiatan usaha. Perencanaan pajak sendiri merupakan bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan karena berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya secara efisien tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami konsep perencanaan pajak secara menyeluruh, diharapkan perusahaan maupun pihak manajemen dapat menyusun strategi yang tepat dalam mengelola beban pajak sehingga tidak menimbulkan risiko hukum maupun sanksi perpajakan di kemudian hari. Dan juga selain itu memberikan pemahaman dasar mengenai perencanaan pajak. Pembahasan ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran beban pokok penjualan atau BPP dalam perhitungan pajak. BPP sendiri merupakan salah satu komponen biaya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba perusahaan. Besar BPP akan menentukan laba kotor yang dihasilkan, yang selanjutnya berpengaruh terhadap laba kena pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai komponen-komponen BPP, cara pengakuannya, serta perlakuan fiskalnya menjadi sangat penting agar perhitungan pajak dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kesalahan dalam pengakuan atau pencatatan BPP dapat menyebabkan perhitungan pajak yang tidak tepat, baik berupa kelebihan maupun kekurangan pembayaran pajak. Tujuan pembahasan berikutnya adalah untuk menjelaskan bagaimana pengendalian pajak dapat dilakukan secara legal dan efektif. Pengendalian pajak tidak berarti menghindari kewajiban pajak, melainkan mengatur dan mengelola pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pengendalian pajak yang baik mencakup perencanaan yang matang,
pencatatan transaksi yang tertib, serta pemahaman terhadap peraturan pajak yang selalu berkembang. Dengan pengendalian pajak yang legal dan efektif, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan pelaporan, menghindari sanksi administrasi maupun pidana, serta meningkatkan efisiensi keuntungan secara keseluruhan. Selain itu juga, pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pengurang penghasilan bruto yang diakui secara fiskal. Pengurang penghasilan bruto merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemahaman terhadap jenis-jenis biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sangat penting bagi perusahaannya, karena semakin besar biaya yang dapat diakui secara fiskal, maka semakin kecil penghasilan kena pajak yang harus dikenakan pajak. Namun demikian, tidak semua biaya yang dicatat secara akuntansi dapat dilakukan secara fiskal, sehingga diperlukan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara biaya komersial dan biaya fiskal. Melalui pembahasan ini diharapkan pembaca juga peserta tidak memahami Perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara terencana dan sistematis. Perencanaan pajak dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar secara legal, bukan untuk menghindari pajak, melainkan untuk mengatur pembayaran pajak yang akan lebih efisien. Tujuan dan manfaat perencanaan pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak sehingga laba setelah pajak dapat dioptimalkan. Selain itu, perencanaan pajak juga memberikan manfaat lain seperti membantu perusahaan menghindari sanksi perpajakan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak, serta menjaga stabilitas dan kelangsungan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pajak harus berlandaskan prinsip legalitas, yaitu seluruh aktivitas harus sesuai dengan peraturan pajakan yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak juga harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan jelas, serta dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar tidak menimbulkan resiko perpajakan di masa yang akan mendatang nanti. Beban pokok penjualan atau BPP merupakan
biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi atau perolehan barang yang dijual oleh perusahaan. Besarnya BPP sangat mempengaruhi laba kotor perusahaan. Semakin besar nilai BPP, maka laba kotor akan semakin kecil, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan nantinya. Selanjutnya, beban pokok penjualan terdiri dari persediaan awal, pembelian bersih, serta biaya produksi atau biaya perolehan barang. Seluruh unsur tersebut kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Oleh karena itu, pencatatan yang akurat terhadap setiap unsur BPP sangat penting karena akan berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan perhitungan pajaknya nanti. Dalam perspektif perpajakan, beban pokok penjualan diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto sepanjang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, BPP harus didukung dengan bukti transaksi yang sah dan relevan agar dapat diterima secara lisan fiskal oleh otoritas pajak. Pengendalian atas beban pokok penjualan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pemborosan dan kesalahan pencatatan biaya. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui pengelolaan persediaan yang baik, pengawasan terhadap proses pengembalian, serta pencatatan biaya reproduksi yang dilakukan secara akurat dan transparan. Metode penilaian persediaan seperti metode FIFO dan metode rata-rata akan mempengaruhi nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Perbedaan dalam penggunaan metode penilaian persediaan ini akan berdampak pada laba perusahaan, sehingga pada akhirnya juga mempengaruhi besarnya pajak yang terutang. Pengurang penghasilan bruto merupakan biaya-biaya yang secara fiskal diperoleh untuk dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak. Biaya tersebut harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Jenis pengurang penghasilan bruto meliputi berbagai biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya bunga, biaya penyusutan aset tetap, serta biaya lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Namun, seluruh biaya tersebut harus diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan. Tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Biaya yang bersifat pribadi, denda dan saksi pajak, serta pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti yang sah tidak diperkenankan untuk dikurangkan secara fiskal. Begitu. Pengendalian atas pengurang penghasilan bruto. Pengendalian atas pengurang penghasilan bruto
dilakukan dengan cara memisahkan biaya usaha dan biaya non-usaha serta memastikan bahwa setiap biaya didukung oleh bukti transaksi yang lengkap. Pengendalian ini sangat penting untuk menghindari koreksi fiskal pada saat pemeriksaan pajak. Peran dokumentasi dalam perencanaan pajak. Dokumentasi yang lengkap dan valid memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pajak. Bukti transaksi, faktur, kontrak, serta dokumen pendukung lainnya menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan dalam mempertanggungjawabkan biaya yang dikurangkan secara fiskal. Risiko kesalahan dalam pengendalian pajak. Jadi, kesalahan dalam pengendalian pajak dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti koreksi fiskal, sanksi administrasi, serta denda pajak. Selain itu, kesalahan tersebut juga dapat berdampak pada reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak. Hubungan antara beban pokok penjualan BPP dan pengurang penghasilan bruto terhadap pajak, serta bagaimana kedua komponen ini mempengaruhi besarnya pajak terutang perusahaan. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan pajak dan pengelolaan beban usaha agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara efisien, namun tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pertama, kita mulai dari pengertian beban pokok penjualan atau BPP. Jadi BPP sendiri itu merupakan seluruh biaya yang secara langsung berhubungan dengan proses menghasilkan barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Dalam perusahaan dagang, BPP mencangkup harga pembelian barang dagang, biaya angkut pembelian, dan biaya lain yang secara langsung melekat pada barang tersebut. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, BPP meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. BPP ini akan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk memperoleh laba kotor. Artinya, semakin besar nilai BPP, maka laba kotor perusahaan akan semakin kecil. Selanjutnya, selain BPP, terdapat juga pengurang penghasilan bruto lainnya. Pengurang penghasilan bruto ini mencakup berbagai biaya operasional yang diperolehkan secara fiskal, seperti biaya gaji dan upah, biaya listrik dan air, biaya sewa, biaya penyusutan aset, biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum lainnya. Namun, perlu diperhatikan juga jika semua biaya yang diakui secara komersial dapat diakui secara fiskal. Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan, hanya biaya yang memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
Disinilah letak hubungan penting antara BPP, pengurang bruto, dan pajak. Sebagaimana dijelaskan pada slide ini, BPP dan pengurangan penghasilan bruto memiliki hubungan langsung dengan besarnya pajak terutang. Mekanismenya cukup sederhana. Penghasilan bruto dikurangi BPP dan biaya-biaya yang diakui secara fiskal. Hasil pengukurannya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Dengan kata lain, semakin besar biaya yang diakui secara fiskal, baik berupa BPP maupun pengurang penghasilan bruto lainnya, maka penghasilan kena pajak akan semakin kecil, sehingga pajak terutang juga akan semakin kecil. Namun, hal ini tidak berarti perusahaan bebas membesarkan biaya. Seluruh biaya harus benar-benar terjadi berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, didukung oleh bukti yang sah, tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Jika perusahaan mengakui biaya yang tidak sesuai ketentuan, maka biaya tersebut akan dikoreksi secara fiskal dan tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Akibatnya apa? Akibatnya pajak terutang justru bisa menjadi lebih besar dan berpotensi menimbulkan sanksi pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap BPP dan pengurangan bruto sangat penting dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak bukan bertujuan untuk menghindari pajak, melainkan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dan efisien. Dengan pengelolaan BPP yang tepat dan pengakuan biaya yang sesuai aturan, perusahaan dapat menekan beban pajak tanpa melanggar hukum. Sebagai contoh sederhananya, jika perusahaan mampu mencatat BPP secara lengkap dan akurat, termasuk seluruh biaya yang secara fiskal diperolehkan, maka laba yang dilaporkan akan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada pajak yang lebih optimal, tetapi juga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan pengurangan penghasilan bruto yang baik juga membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya operasionalnya, sehingga tidak hanya berdampak pada pajak, tetapi juga ada efisiensi dan keberlanjutan usaha. Sebagai kesimpulannya, jadi bahwa BPP ini dan pengurangan penghasilan bruto memiliki peran yang sangat penting, sangat strategis dalam menentukan besarnya pajak terutang. Semakin besar biaya yang diakui secara fiskal dan sesuai ketentuan, maka semakin kecil penghasilan kena pajak yang dihasilkan. Namun seluruh biaya tersebut harus dicatat secara benar, wajar, dan sesuai peraturan perpajakan. Dengan pemahaman yang baik terhadap hubungan ini, perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif, efisien, dan akan tetap patuh terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai strategi perencanaan pajak yang efektif.
khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan beban pokok penjualan dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Topik ini penting karena perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perencanaan pajak berbeda dengan penghindaran pajak ilegal. Perencanaan pajak dilakukan secara legal, wajar, dan transparan dengan memanfaatkan peluang yang memang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Tujuan utamanya bukan untuk menghindari pajak, melainkan mengelola kewajiban pajak agar tidak lebih besar dari yang seharusnya. Strategi perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan beban pokok penjualan atau BPP. Sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya, BPP merupakan komponen biaya utama yang secara langsung mengurangi penghasilan bruto. Oleh karena itu, pencatatan BPP yang lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan fiskal akan berdampak langsung pada penurunan penghasilan kena pajak. Dalam praktiknya, optimalisasi BPP dapat dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh biaya yang memang terkait langsung dengan proses produksi atau penjualan benar-benar dicatat dan didukung dengan bukti yang sah. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Apabila biaya-biaya ini tidak dicatat secara benar, maka perusahaan akan melaporkan laba yang lebih besar dari kondisi sebenarnya, yang pada akhirnya menyebabkan pajak terutang menjadi lebih tinggi. Selain BPP, strategi perencanaan pajak juga efektif dilakukan dengan mengoptimalkan biaya-biaya lain yang dapat dikurangkan secara fiskal. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya operasional seperti gaji dan tunjangan karyawan, biaya sewa, biaya listrik dan air, biaya pengisutan aset tetap, biaya pemasaran, serta biaya administrasi umum. Namun, penting untuk ditekankan bahwa tidak semua biaya operasional dapat diakui secara fiskal. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dengan baik ketentuan perpajakan terkait biaya yang boleh dan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Strategi yang efektif bukanlah memperbesar biaya secara sembarangan, melainkan memastikan seluruh biaya yang memang diperbolehkan tidak terlewatkan dalam perhitungan pajak. Selanjutnya, strategi perencanaan pajak harus dilakukan secara hati-hati dan terencana. Kesalahan dalam pengakuan biaya dapat menimbulkan koreksi fiskal yang pada akhirnya justru meningkatkan beban pajak dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, setiap strategi pajak harus didasarkan pada analisis yang matang dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Aspek penting lainnya dalam strategi perencanaan pajak yang efektif adalah legalitas. Seluruh langkah yang diambil harus berada dalam koridor hukum. Perusahaan tidak diperkenalkan melakukan manipulasi data, membuat transaksi fiktif, dan mengakui biaya yang tidak pernah terjadi. Strategi pajak yang melanggar hukum tidak hanya beresiko dikarenakan sanksi pajak, tetapi juga merusak reputasi perusahaan.
Selain legalitas, pengendalian internal dan dokumentasi yang baik juga merupakan kunci keberhasilan perencanaan pajak. Setiap biaya yang diakui harus didukung oleh dokumen yang lengkap, seperti faktur, kwitansi, kontrak, dan bukti pembayaran. Dokumentasi ini sangat penting apabila suatu saat perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak, karena dokumen tersebut menjadi dasar pembuktian bahwa biaya yang diakui memang benar-benar terjadi dan sah secara fiskal. Pengendalian internal yang baik juga membantu perusahaan dalam memastikan bahwa pencatatan biaya dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perpajakan. Dengan adanya sistem pengendalian yang memadai, risiko kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan biaya dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, strategi perencanaan pajak yang efektif bukan hanya berfokus pada pengurangan pajak semata, tetapi juga pada kepatuhan, transparansi, dan keberlanjutan usaha. Perusahaan yang mampu mengelola pajaknya dengan baik akan memiliki arus kas yang lebih sehat, resiko pajak yang lebih rendah, dan kepercayaan yang lebih tinggi dari pihak eksternal seperti investor dan otoritas pajak. Jadi kesimpulannya, strategi perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pencatatan beban pokok penjualan, memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal, melakukan perencanaan secara hati-hati dan sesuai ketentuan, kemudian menjaga legalitas, pengendalian internal, dan dokumentasi yang baik. Dengan menerapkan strategi tersebut, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal tanpa melanggar hukum yang berlaku. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa perencanaan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan dalam mencapai efisiensi, khususnya dalam pengelolaan beban pajak. Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan tidak hanya berupaya menekankan beban pajak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengendalian yang baik menjadi kunci utama dalam mencegah risiko pajak. Risiko seperti kesalahan pencatatan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, hingga potensi sanksi perpajakan dapat diminimalkan apabila perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, terutama dalam pengelolaan biaya dan penghasilan. Selanjutnya, beban pokok penjualan BPP serta pengurangan penghasilan bruto terbukti memiliki pengaruh yang besar terhadap besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencatat dan mengelola unsur-unsur tersebut secara cermat dan akurat agar perhitungan pajak dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang terakhir, dapat ditegaskan bahwa perencanaan pajak harus dilakukan secara legal, terencana, dan terdokumentasi dengan baik. Perencanaan pajak bukanlah upaya menghindari pajak, melainkan strategi yang sah untuk mengoptimalkan kewajiban pajak sesuai peraturan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai efisiensi pajak tanpa melanggar hukum dan tetap menjaga kepatuhan perpajakan. Jadi, kesimpulannya, perencanaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi perusahaan, beban pokok penjualan, dan pengurang penghasilan bruto. Berpengaruh besar terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dengan pengendalian yang baik serta perencanaan pajak yang legal dan terdokumentasi, perusahaan dapat meminimalkan risiko perpajakan.